Lalu apa konsekuensi dari kebakaran tangki di kilang minyak Balongan Indramayu, Jawa Barat? Kita sudah terhubung bersama dengan pengamat migas Pak Kurtubi. Selamat sore Pak Kurtubi. Selamat sore. Baik Pak Kurtubi, sebelum kita bicara mengenai konsekuensi ledakan dari kebakaran kilang minyak ini, mungkin Anda punya pandangan apa kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan 4 unit tangki bisa terbakar secara bersamaan? Nah, ini kan kilang minyak itu sangat rawan api sifatnya. Dia bahan baku minyak mentah sangat rawan. Processing di kilangnya rawan api. Produknya BBM amat sangat rawan api. Ya, harus betul-betul strict aturan-aturan teknisnya itu sehingga tidak terjadi kebakaran maupun aturan jarak bangunannya, ya. Nah, yang terjadi di kebakaran di Balongan ini sepanjang yang kita dengar tiga story kaki timbun itu karena kilat petir, ya. Tapi nanti investigasi lah yang memastikan itu. Nah, Pertamina mengalami kebakaran ini kan sudah berulang-ulang. Di Balikpapan pernah, di Cilacap pernah. Pak, Pak Kurtubi, tapi kan kita tahu bahwa ketika membuat sebuah kilang, ketika membuat sebuah tangki, pasti sudah ada hitungan secara teknologinya, Pak. Tekanannya sudah diukur, mungkin juga kapasitasnya pasti sudah diukur, daya uji, daya kekuatannya juga sudah diukur. Tapi kenapa, Pak? Kira-kira ini bisa menyebabkan terjadi, katakanlah ledakan. Apakah mungkin karena pada saat itu hujan, tiba-tiba mungkin ada petir, ataukah mungkin juga ada unsur kebocoran, atau bagaimana, Pak? 4 unit tangki terbakar dalam waktu bersamaan. Kemungkinannya banyak, ya. Ini storage, ini kan mengandung BBM sekian ribu liter. Kita tidak tahu ketinggian permukaannya itu berapa, lembaga laporan. Nah, itu harus dikontrol itu ketinggiannya ini, ya, sebab sangat rawan dengan api, apakah melewati batasnya, ya, sehingga katakanlah luber. Mungkin saja karena hujan juga, begitu, bisa saja baunya lalu kemana-mana. Satu, kedua, logam yang berkarat itu rawan diserang sama kilat, sama petir, sehingga harus ada kontrol rutin yang ketat semua infrastruktur yang ada di dalam kilang itu. Ya, nggak boleh ada karat-karat, kebocoran sedikit, dan seterusnya. Kita nggak tahu pasti apakah ada faktor kelalaian, human error, atau memang pure alam yang disebabkan oleh petir ini. Ini pasti ada penyebabnya. Ini harus tim investigasinya mempelajari, mengumpulkan data, mencocok-cocokkan dan seterusnya, sehingga bisa diambil kesimpulan pasti apa sih penyebabnya. Ini penting banget. Ya, Pertamina ini adalah menangani masalah BBM yang sangat rawan api dan sangat vital peran BBM ini. Ya, dan Pertamina sekali lagi dia berulang-ulang ini kebakarannya. Baik, Pak Kurtubi. Ya, kalau bicara dari masalah faktor alam atau faktor kelalaian, oke lah tadi sudah Pak Kurtubi sebutkan. Tapi kalau misalnya dari faktor sabotase, keamanan, seperti itu bagaimana kemudian bisa kita melihatnya? Mungkin saja. Selama ini Pertamina yang saya tahu ya sangat ketat. Anunya itu kontrolnya, penjagaannya, orang tidak bisa sembarangan masuk ke komplek kilang itu, ya. Jadi kemungkinan seperti itu harus ada, dibuka secara terbuka saja, sehingga kita bisa belajar dari pengalaman ini. Ya, sekali lagi saya katakan, ini kata kuncinya sebenarnya adalah incaran Pertamina yang betul-betul ya melakukan kontrol pengawasan ketat. Dari segi teknologinya, dari segi kebocoran secuil saja, nggak boleh ada, ya. Dari sisi
ketaatan masyarakat sekitar tentu tidak di bawah kontrol Pertamina. Ini terkait dengan lokasi kilang, seberapa jauh dengan jalan umum atau dengan Pak Kurtubi, perumahan ini penduduk. poin ini cukup menarik Pak Kurtubi. Kita masyarakat Indonesia tidak semuanya tahu bagaimana maksudnya kondisi di kilang itu. Mungkin katakanlah kondisi dari antara kilang, tangki di kilang itu dengan kondisi jalan raya sehingga bisa terjangkau dengan masyarakat luas. Kalau dari informasi yang Pak Kurtubi punya, sejauh apa sih sebetulnya kilang ini dari katakanlah dari jangkauan masyarakat Pak Kurtubi? Nah, kelihatannya itu relatif dekat ya. Apa namanya, jalan raya terutama. Mestinya lebih jauh, lebih bagus. Yang saya dengar, dulu Pertamina sudah berusaha minta kepada penghuni penduduk yang ada di sekitar situ untuk agak menjauh begitu. Baik. Sudah dulu, tetapi mereka pada tidak mau, Pemdanya juga tidak bersedia gitu loh. Nah, ini pelajaran penting karena kilang itu amat sangat rawan api, apalagi disertai dengan angin. Ya, bayangkan BBM di 3 storage, di 3 tangki timbun menyala. Ya, ini kalau ada angin kemana-mana apinya. Baik. Ya, Baik, Pak jadi Kurtubi. perencanaan lokasi itu betul-betul menjamin keamanan. Baik. Mestinya paling tidak setengah kilo lah dari itu baru boleh ada Permukiman. jalan raya Baik. ataupun perumahan penduduk. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kurtubi. Nanti kita akan tunggu hasil investigasi dari Pertamina dan juga bisa dijadikan pelajaran ke depan agar tidak terulang kembali. Terima kasih Pak Kurtubi. Selamat sore. Oke.